Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Ini bisa dibuka file yang ini ya, client 0101 data dan hasil. Nah, ini dibuka. Nah, di sini ada data yang belum di coding seperti ini, dan ini harus kita coding dulu. Dan untuk pengkodingannya seperti ini ya, jadi 1 itu sangat tidak setuju, kemudian 5 itu sangat setuju. Nah, ini adalah yang data yang sudah di-coding seperti ini, dan ini adalah rumusnya ya. Rumus pengkodingannya nanti bisa diikuti seperti itu. Kemudian data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Caranya kita copy yang ini ya, kita copy data ini, jadi nama dari kuesionernya ini dan data penelitiannya saja. Nah, seperti ini kita copy ya. Nah, kita copy seperti ini, kita copy dulu. Lalu kita buat file baru. Nah, file CSV ini yang nanti kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Klik kanan, kemudian ini ya, paste value. Nah, seperti ini. Kita hapus yang ini, kalimat pertanyaannya kita hapus. Nah, seperti ini. Lalu kita klik file, kemudian save as, terus. Nah, kita tulis file name ini bebas, kita tulis saja contoh, kemudian save as type. Kita klik, terus kita ganti formatnya ke CSV yang ini ya. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti bisa menggunakan file CSV yang sudah saya buat saja. Jadi seperti itu untuk prosesnya. Nah, ini kita bisa close dulu. Ini ya, client 0101 CSV. Nah, ini CSV-nya. Jadi cara proses pembuatannya itu seperti tadi. Kemudian setelah file CSV-nya siap, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, ini ya, yang menggunakan Smart PLS 3. Nah, jadi jika belum memiliki softwarenya, nanti bisa dicari di Shopee, banyak harganya sekitar sampai 50.000 mungkin untuk softwarenya. Nah, seperti ini, lalu kita klik new project. Nah, name kita isikan saja, ini contoh, name ini bebas ya. Oke, kemudian ini double klik ke import data. Kita masukkan data CSV yang sudah kita buat. Nah, ini ya, open, lalu klik OK. Nah, seperti ini tandanya data penelitian sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini adalah data deskriptif ya. Ini adalah analisis deskriptifnya. Jadi ada mean, median, nilai minimal, maksimal, standar deviasi, dan lain-lain. Ini digunakan, tinggal di copy saja. Kita bisa close dulu, kemudian kita double klik di ini ya. Yang ini contoh, ini kita double klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan indikator ke dalam lembar kerja sini ya, lembar kerja ini. Nah, caranya, jadi kita blok dari X1.1, kemudian tekan shift ke X1.10 seperti ini. Jadi kita blok sesuai dengan kelompok datanya ya. Lalu kita drag seperti ini. Nah, ini adalah untuk X1, kemudian X2 ini, X3 seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kita sudah masukkan semuanya seperti ini, lalu kita beri nama. Caranya kita klik kanan ini ya, kita klik kanan, kemudian rename, bisa beri nama. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa rapikan ya posisinya. Kita bisa rapikan dengan ini menu align ini, kita pindah posisi variabel latennya. Variabel konstruknya kita rubah. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini, lalu kita hubungkan variabel ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Jadi kita hubungkan X1 ke Y, X2 ke Y, kemudian X3 ke Y. Nah, seperti
seperti ini ya. Kita ke ini, oh ya, untuk menghubungkannya menu ini ya, menu connect ini, kita klik menu connect. Sorry, saya contohkan ulang supaya tidak ada yang terlewat prosesnya. Nah, ini kita klik menu connect. Nah, seperti ini kita hubungkan. Nah, seperti ini, lalu kita ini kembali ke menu select, kemudian kita bisa save. Nah, seperti ini ya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah, nah sebentar kita masukkan ini dulu ya, sini supaya lebih mudah tampaknya. Jadi yang kita lakukan pertama itu adalah ini PLS algorithm yang pertama. Jadi yang pertama ini kita akan mengeliminasi nilai loading yang di bawah 0,70. Ini sebenarnya masih dalam batas toleransi ya, karena sudah di atas 0,50. Cuma pada kesempatan ini kita hilangkan saja ini. Nah, ini ya, jadi kita hilangkan. Kemudian kita juga akan mengeliminasi variabel konstruknya ini dengan melihat nilai dari cross loadingnya. Jadi cross loading ini ada cross loading yang memiliki nilai lebih besar ya, lebih besar ke variabel lainnya. Nah, ini yang menyebabkan nilai VIF-nya itu merah. Nanti sebentar saya jelaskan. Jadi seperti itu. Oke, kita lakukan pengujiannya dulu untuk PLS algorithm yang pertama. Caranya ini ya, klik calculate PLS algorithm, lalu start calculation. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung lihat nilai dari overloadingnya. Nah, ini ya, ini adalah nilai overloadingnya seperti ini. Jadi masih ada yang merah. Kemudian construct reliability and validity kita lihat. Nah, ini sudah bagus semua ya. Nilai dari AVE ini ya, AVE itu adalah minimal 0,5. Kemudian composite reliability dan validity, ya ini kelompok alpha dan composite reliability, ini nilainya adalah minimal 0,7. Ini sudah terpenuhi semua ya untuk reliabilitasnya. Semua untuk yang validitas ini ada yang belum terpenuhi. Kemudian di sini yang menjadi masalah ya, kita lihat nilai dari diskriminan dulu, diskriminan. Nah, diskriminan ini tadi yang kita jelaskan ya, yang nilai ini, yang nilai ada yang lebih besar ke variabel lain korelasinya, jadi ke variabel lain atau yang mendekati ya, ini. Nah, ini akan berwarna merah ya kalau ini. Kita untuk diskriminan validity ini ada 3 pengujian, yaitu von Lecker, cross loading, dan HTMT ya, hit rate mean rate ratio. Cuma dalam analisis ini kita menggunakan yang cross loading karena ini yang memiliki hasil paling baik. Nah, selanjutnya kita lihat juga nilai dari ini ya, VIF, Collinearity Statistic. Nah, ini nilai VIF ini merah. Nah, merah ini tandanya di sini ada variabel yang memiliki gejala multikoliniaritas. Nah, ini harus kita hilangkan. Jadi walaupun di sini walaupun di nilai ini ya, water loadingnya ini hanya 3, nah ini hanya 3 yang merah, namun pada ini juga pada nilai VIF-nya ini kan masih merah, jadi harus ada yang dihilangkan, yaitu dengan melihat nilai dari diskriminan validity cross loading. Nah, ini kita lihat, kita cari nilai cross loading ini yang lebih besar ke variabel lain ya. Seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah eliminasi terlebih dahulu. Nah, hasil dari ini PLS algorithm yang pertama ini kita bisa save. Kita save, caranya tinggal ini ya, klik export to Excel, start export. Nah, ini adalah save file yang sudah saya lakukan ya. Jadi ini adalah PLS algorithm yang pertama. Ini tinggal kita klik save seperti itu. Nah, kita lakukan pengeliminasian ya. Ini pengeliminasian. Yang kita pertama eliminasi di sini adalah nilai dari loading yang di bawah 0,7. Nah, nilai loading yang ini loading yang di bawah 0,7 kita eliminasi terlebih dahulu. Jadi di sini x1.2 ini kita eliminasi, kemudian x2.1, selanjutnya y1.2. Nah, kita rapikan dulu.
lalu kita uji ulang. Ya, ini ya. Nah, di sini ada yang merah ya, akan muncul lagi yang merah seperti ini. Kita biarkan dulu. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita bisa ini ya, kita bisa eliminasi yang nilai dari ini yang sudah saya tandai ini, nilai loading yang lebih besar ke variabel lainnya. Ini kita bisa eliminasi. Titik 11 2.6 ya. Kita coba uji ulang. Ya, seperti ini ya, sudah hijau semua. Kemudian constructability juga oke. Discriminant validity yang ini cross loading juga sudah pasti bagus ya hasilnya karena tadi sudah kita eliminasi. Kemudian kita coba lihat nilai viv-nya, inner viv value. Sini masih ada yang merah ya, berarti di sini harus ada yang kita eliminasi lagi. Nah, ini kita bisa save, kita save dulu. Nah, jadi yang dieliminasi itu selain nilai yang lebih besar ke variabel lain, juga nilai yang mendekati atau yang sama-sama besarnya gitu, yang hampir sama. Nah, contohnya seperti ini ya, yang x1.9 ini. Nah, x1.9 ini nilainya di sini ke variabelnya dia sendiri seperti ini ya, dikorelasikan ke variabelnya dia sendiri. Jadi x1.9 ke x1 nilainya adalah 0,782, sedangkan ke variabel lainnya itu jaraknya dekat ya, selisihnya ini. Jadi ke x1.9 ke x2 nilainya adalah 0,772, terus ke x3 nilainya adalah 0,752, kemudian ke y adalah nilainya 0,777. Nah, ini jaraknya dekat. Nah, ini kita harus eliminasi juga. Jadi seperti itu ya, jadi supaya nanti nilai dari PIF nya itu tidak merah. Oke, kita coba eliminasi ya. Cuma untuk lebih cepatnya nanti bisa dilihat di sini ya. Sini yang sudah kita eliminasi, jadi nilai viv-nya otomatis tidak ada yang merah ya. Jadi nanti tinggal ikuti ini saja. Tapi untuk prosesnya seperti itu. Jadi yang mendekati ini kita juga harus eliminasi. Oke, kita coba eliminasi. Ya, kita beri tanda seperti ini ya. Jadi yang lebih besar ke variabel lain dan nilainya itu mendekati atau hampir sama. Nah, ini kita hapus seperti itu. Nah, ini kan selisihnya sedikit-sedikit ya. Nah, ini kita beri tanda marker warna kuning seperti itu supaya lebih mudahnya. Oke, coba kita hapus. Nah, X1 itu adalah yang dihapus itu 7 8 9. Kita rapikan dulu.
Ya seperti ini ya, coba kita running lagi. Jadi memang prosesnya itu agak lama untuk memberi si data-data seperti ini ya, karena ini harus memenuhi kriteria ya. Nah seperti ini sudah tidak ada yang merah. Nah ini juga nilainya oke untuk reliabilitasnya, kemudian untuk loading juga semuanya sudah memenuhi kriteria 0,70. Oke, setelah seperti ini selanjutnya kita lakukan pengujian untuk inner ya, inner model yaitu inner Viv tadi sudah, itu R square dan F square. Nah untuk R square kita lihat, tinggal klik ini saja. Nah, ini adalah nilai R square nya. R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara keseluruhan ya. Jadi bagaimana besarnya pengaruh variabel dari X1 sampai X3 ini terhadap Y. Nah nilainya itu adalah 0,844 atau 84,4%. Jadi variabel X1 sampai dengan X3 ini mempengaruhi sebesar 84,4%, sedangkan untuk sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah selanjutnya kita lihat nilai F square. Nah untuk F square ini kita melihat pengaruhnya secara individu ya. Jadi seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah untuk interpretasi ini nanti bisa dilihat di file Word yang saya sudah buatkan, yang ini ya, yang kita bisa buka. Nah, selanjutnya kita uji untuk nilai chi-square nya. Bentar, kita tunggu dulu. Nah ini untuk tahapannya, kita uji nilai dari chi-square. Nah ini predictive relevance atau chi-square. Nah ini ya caranya, klik calculate, kemudian blind folding, start calculation. Nah ini adalah nilai dari chi-square nya yang ini, dan untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di sini. Selanjutnya ya ini F ya, yang tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Nah ini untuk uji hipotesis, kita kembali ke model yang tadi. Caranya klik calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Nah ini adalah hasil dari pengujian hipotesisnya. Jadi untuk p-value ini, setiap pengujian hipotesis ini nilainya akan berbeda-beda ya, akan berubah-ubah. Nah yang pertama kita lihat di sini ada nilai dari original sample dan p-value nya. Nah original sample di sini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif. Kalau negatif di sini ada tanda negatifnya, ini seluruhnya positif. Nah cara membacanya seperti ini ya. Jadi X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan. P-value ini harus di bawah 0,05. Di X2 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan, X3 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan. Maka berdasarkan hasil pengujian hipotesis, seluruh hipotesisnya ini diterima ya, karena nilai p-value nya seluruhnya ini di bawah 0,05. Jadi sekian untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.